sebuah stratifikasi sosialnya. Sesuatu yang dihargai. Oh, jangan kau lupa itu anaknya Pak ini. Ya toh? Akhirnya dia menjadi stratifikasi di dalam masyarakat. Apalagi kekuasaan, kemudian kekayaan, kehormatan, kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan, orang yang cerdas punya ilmu itu bisa mengangkat stratifikasi sosialnya di tengah masyarakat. Tuh, makanya Anda harus bersekolah. Bersekolah dengan baik, belajar dengan baik, menjadi sarjana, kemudian bekerja. Itulah Anda akan dihormati di tengah masyarakat. Maka akan lahir sebagai stratifikasi sosial yang dihormati dan dihargai oleh dan dianggap penting oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia mempunyai yang namanya pengetahuan. Itu namanya stratifikasi. Jadi, stratifikasi merupakan lapisan-lapisan masyarakat itu secara vertikal. Kemudian dia stratifikasi itu adanya sesuatu yang dihargai dan dianggap penting oleh masyarakat tertentu. Yang meliputi apa? Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pengetahuan. Jadi itu stratifikasi sosial. Jadi kalau ada soal sosiologi yang berbicara tentang kekuasaan, si A awalnya dia adalah seorang tukang beca, ya toh. Kemudian dia terpilih menjadi ketua RT. Ketika dia menjadi ketua RT, dia sangat dihormati di lingkungan masyarakatnya. Berarti itu adalah stratifikasi sosial. Kalau ada soal, kalau Anda nanti ujian akhir nasional, kalau ada soal sosiologi yang bercerita seperti itu, berarti dia adalah stratifikasi sosial. Dari kelas biasa menjadi orang yang luar biasa, itu namanya stratifikasi sosial. Nah, jadi apakah ada faktor selain dari 4 ini yang mengangkat stratifikasi sosial masyarakat? Ada. Atau apalagi kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan, apalagi? Apalagi selain ini? Dan lain-lain. Nanti Anda cari apa yang bisa mengangkat stratifikasi sosial masyarakat. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuknya ini stratifikasi sosial. Ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Yang pertama ada yang disebut dengan sistem kasta. Apa itu kasta? Yang kedua ada yang disebut dengan sistem kelas. Nah, ada di dalam stratifikasi sosial itu ada namanya kasta. Yang kedua ada namanya kelas di dalam masyarakat. Nah, apa itu kasta? Apa itu kasta? Kasta di dalam masyarakat. Apa itu kasta? Ada yang tahu? Halo? Tingkatan sosial. Ya, kasta itu adalah tingkatan sosial. Sosial. Jadi kasta ini adalah tingkatan sosial di dalam masyarakat. Masyarakat. Kalau kelas apa kelas? Kelas itu apa? Hah? Apa kalau kelas? Ini kelas 11. Kalau kelas di dalam masyarakat itu apa? Apa itu kalau kelas? Halo? Apa kalau kelas?
Tingkatan dalam masyarakat. Cocok, Ustaz. Tingkatan Dalam masyarakat. apa itu kalau kelas? Golongan, ya, golongan sosial. Golongan sosial, kemudian apa lagi? Kalau kasta tadi apa kasta? Tingkatan sosial di masyarakat. Tingkatan sosial, ini Di tingkatan masyarakat. sosial. Ini adalah apa? Golongan. Status sosial. Ya, golongan status sosial. Golongan status Sosial. Jadi nih, ada bentuk-bentuknya stratifikasi sosial itu. Yang pertama adalah sistem kasta, yang kedua adalah yang disebut dengan sistem kelas. Kalau sistem kelas itu adalah golongan yang ada di masyarakat. Kalau kasta apa lagi tadi? Tingkatan Tingkatan. sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya kita sudah mendefinisikan apa itu yang disebut dengan stratifikasi sosial, ya toh? Apa itu yang dianggap penting dan dihargai oleh masyarakat ini. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Dia ada namanya bentuk sistem kasta dengan sistem kelas. Nah, selanjutnya adalah sifat stratifikasi sosial. Ada sifatnya. Tadi bentuknya ada 2. Kemudian dia punya yang namanya sifat stratifikasi sosial. Ada sifatnya. Yang pertama adalah sifat terbuka. Yang pertama adalah stratifikasi sosial ini, stratifikasi sosial ini, sifat yang pertamanya adalah terbuka. Sifat terbuka. Yang kedua adalah sifat tertutup. Sifat tertutup. Nah, apa bedanya sifat terbuka dengan sifat tertutup? Apa bedanya sifat terbuka dengan sifat tertutup? Ada yang tahu? Sifat terbuka dan sifat tertutup. Kalau sifat terbuka memungkinkan setiap orang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Namanya sifat terbuka. Sifat terbuka itu memungkinkan seseorang mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi atau rendah. Apa contohnya yang memungkinkan orang mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih rendah? Yang pertama adalah jabatan. Ya toh? Dia kepala sekolah selama 5 tahun. Kemudian dia diganti lagi, tidak ada jabatannya, turun lagi ke bawah. Ke level yang paling rendah. Naik lagi dia jadi wali kelas, naik lagi jadi dia kepala sekolah. Nah, itu namanya sifat terbuka. Jadi sifat terbuka yaitu memungkinkan setiap orang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Ada kemungkinan orang bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi atau rendah. Apa contohnya? Jabatan, kekuasaan, atau itu kemungkinan orang bisa menjadi bos, bisa lagi menjadi anak buah.
Nah, selanjutnya adalah sifat tertutup. Ada namanya sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Sifat tertutup itu kemungkinan seseorang untuk berpindah strata sosial. Untuk berpindah strata sosial. Dia bisa berpindah. Misalnya strata sosialnya dia dari kelompok A, dia bisa berpindah dari kelompok B. Nah, selanjutnya sifat dari strata sosial yang ketiga adalah campuran. Campuran. Apa itu sifat campuran? Jadi stratifikasi campuran memungkinkan dan tidak memungkinkan masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi campuran, dia berpindah. Apa itu berpindah? Nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah dari struktur 1 ke struktur 2, dia berpindah-pindah. Jadi kalau terbuka, sifat yang terbuka itu memungkinkan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tertinggi atau rendah. Apa contohnya? Jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemudian sifat tertutup. Sifat tertutup itu kemungkinan seseorang untuk berpindah kasta sosial, baik dari lapisan atas maupun dari lapisan bawah. Kasta sosial toh. Apa contohnya? Sebenarnya penghasilan ekonominya menengah ke bawah. Karena dia pindah kasta, bergaul dengan kasta yang orang-orang kaya, akhirnya dia berpindah, berpenampilannya seperti orang kaya. Padahal dia dari keluarga yang tidak mampu. Ini namanya sifat tertutup. Kemudian yang campuran. Campuran itu adalah nomaden, mobilitas sosial. Dia berpindah-pindah dari komunitas satu ke komunitas yang lain. Jadi kita sudah belajar tentang stratifikasi sosial yang meliputi nih penjelasan, kemudian apa lagi tadi? Bentuk, kemudian apa lagi? Sifat. Selanjutnya adalah pembagian stratifikasi sosial. Ini ada pembagiannya. Saya hapus dulu. Ini kita catat gini semua. Iya. Yes, Dad. Iya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian stratifikasi sosial. Ada pembagiannya. Pembagian yang pertama adalah berdasarkan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah pembagian. Pembagian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Pembagian stratifikasi sosial itu yang pertama meliputi ekonomi. Ada namanya ekonomi. Yang kedua, berdasarkan adalah kriteria sosial. Yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua adalah berdasarkan kriteria sosial. Ada faktor ekonomi. Yang kedua adalah kriteria sosial. Nah, apa saja yang menyangkut tentang kriteria ekonomi atau pembagian stratifikasi di bidang ekonomi? Yang pertama adalah jenis aktivitas.
Apa itu contohnya jenis aktivitas? Contohnya jenis aktivitas itu dia adalah seorang pengusaha, dia adalah seorang pegawai. Itu namanya jenis aktivitas. Yang kedua, di dalam kriteria ekonomi ini ada namanya ekonomi itu sendiri. Ekonomi itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan pendapatan. Pendapatan. Kemudian ada juga tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Ada lagi yaitu tipe tempat tinggal. Tipe tempat tinggal. Kemudian ada lagi yaitu jenis rekreasi. Nah, rekreasi juga ini termasuk stratifikasi sosial. Jenis rekreasi. Apa contohnya? Jenis rekreasi ini, dia sekeluarga pergi ke Eropa. Nah, itu namanya stratifikasi sosial. Saya, Ustaz, mau izin. Mau ke mana? Akhir Desember ini saya mau pergi sama orang tuaku ke Prancis, misalnya. Itu namanya pembagian stratifikasi dalam bentuk ekonomi, yaitu jenis rekreasi. Dan yang terakhir adalah sorry, saya hapus dulu. Yang terakhir adalah jabatan dalam organisasi. Jabatan dalam organisasi. Jadi pembagian stratifikasi dalam ekonomi itu meliputi jenis aktivitas ekonomi itu sendiri, kemudian pendapatan, penghasilan yang dia dapat, toh. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya, kalau dia doktor dia lebih dihargai. Kalau dia profesor, dia lebih dihargai daripada doktor. Itu namanya tingkat pendidikan. Kemudian tipe tempat tinggal. Kalau Anda punya kenalan, di mana kita tinggal? Saya tinggal di Citraland. Di Citraland mana? Citraland Tanjung Bunga, yang di depan rumah sakit Siloam itu yang paling bagus rumahnya. Itu namanya mengangkat stratifikasi sosial. Kemudian ada namanya jenis rekreasi. Apa itu jenis rekreasi? Dia pergi ke Eropa, pergi umroh, pergi ke Turki. Dia kelihatan stratifikasi sosialnya. Kemudian yang terakhir adalah jabatan dalam organisasi. Jadi, kalau ujian nasional lagi, ada soal-soal bercerita tentang rekreasi, yang awalnya dia tidak pernah rekreasi, kemudian pergi berekreasi. Bisa jadi soal itu adalah stratifikasi sosial. So, misalnya, si Dayat terpilih jadi ketua kelas. Setelah dia jadi ketua kelas, dia merubah penampilannya menjadi pakaian rapi, lain sebagainya. Dan si Dayat tidak mau lagi bermain dengan anak yang nakal. Dia bermain dengan anak yang berpakaian rapi. Itu namanya stratifikasi. Contoh stratifikasi sosial. Nah, nanti pertanyaannya, perubahan perilaku stratifikasi Dayat ini, A, jenis aktivitas, B, tingkat pendidikan, C, jabatan dalam organisasi. Nah, jabatan dalam organisasi nanti dia berubah ketika dia menjadi seorang ketua kelas.
Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada yang disebut berdasarkan kriteria sosial. Apa itu yang termasuk kriteria sosial? Kriteria sosial itu adalah dilihat dari status kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Kriteria sosial ini dilihat dari status kedudukannya di tengah masyarakat. Atau meliputi apa? Yang pertama adalah status objektif. Yang kedua adalah status subjektif. Subjektif. Jadi, dalam kriteria sosial itu adalah dilihat dari status atau kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Oh, dia tokoh agama. Oh, dia tokoh masyarakat. Nah, itu namanya status dan kriteria seseorang itu di tengah masyarakat. Nah, status dan kriteria sosial ini adalah status kedudukan di tengah masyarakat yang bisa dilihat secara objektif dan bisa dilihat secara objektif. Nah, selanjutnya status di dalam masyarakat itu dapat dibedakan menurut cara perolehannya. Ada namanya cara memperoleh status di tengah masyarakat ini. Yang pertama ada yang disebut dengan ascribed status. Yang pertama ada yang disebut dengan ascribed status. Ascribed status. Ascribed status. Yang kedua ada yang disebut achieved status. Achieved status. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan assigned status. Assigned status. Nah, apa perbedaannya ketiganya ini? Ini disebut dengan cara memperoleh status di dalam masyarakat. Apa perbedaannya ini? Ketiga status ini. Yang pertama adalah ascribed status ini. Ascribed status itu status di tengah masyarakat yang diperoleh secara otomatis. Ini diperoleh secara otomatis. Secara otomatis seperti jenis kelamin, kebangsawanan, dan lain-lain. Namanya ascribed status. Ya toh? Jadi kriteria sosial yaitu dilihat dari status sosial atau kedudukan sosial di tengah masyarakat. Nah, kedudukan sosial di tengah masyarakat itu kemudian dibedakan menjadi dua. Ada yang objektif dan ada yang subjektif. Kemudian status juga dapat dibedakan. Status sosial atau status kedudukan di tengah masyarakat itu menurut cara perolehannya ada 3 caranya. Ascribed status, achieved status, dan assigned status. Apa itu ascribed status? Yaitu status di tengah masyarakat yang secara otomatis. Apa itu yang secara otomatis? Jenis kelamin,
kebangsawanan. Misalnya bapaknya dia adalah keturunan raja. Itu namanya kriteria sosial. Kakeknya dia raja, bapaknya lagi dia keturunan raja. Akhirnya dia bergelar seorang Andi. Itu kan secara otomatis. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada namanya achievement status. Yang kedua ini. Yang pertama tadi status sosial di tengah masyarakat itu diperoleh dengan secara otomatis. Kemudian achievement status itu dia diperoleh dengan cara bekerja. Jadi kedudukan di tengah masyarakat yang menurut achievement status ini dia dipandang di tengah masyarakat diperoleh dari dia bekerja. Apa itu? Contohnya dia bekerja. Karena dia bekerja keras, akhirnya mendapatkan sebuah prestasi. Dia mendapatkan prestasi, dia dikasih mobil. Awalnya tidak punya mobil, dikasih mobil. Naiklah stratifikasi sosialnya. Dan dia terpandang di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah assigned status. Yaitu assigned status ini adalah status atau kedudukan di tengah masyarakat yang diperoleh dengan cara penghargaan. Ini dia diperoleh dengan penghargaan. Nah, jadi ini adalah pembagian stratifikasi sosial yang meliputi yang pertama ekonomi, yaitu dalam bidang ekonomi itu yaitu jenis aktivitas, ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, kemudian tipe tempat tinggal, yang kemudian jenis rekreasi, yang terakhir adalah jabatan dalam organisasi. Pembagian stratifikasi sosial yang kedua adalah kriteria sosial. Apa itu kriteria sosial? Status kedudukan di tengah masyarakat. Dia jadi orang terpandang di tengah masyarakat. Nah, status kedudukan di tengah masyarakat itu ada yang disebut dengan status objektif, yang kedua ada yang disebut dengan status subjektif. Nah, selanjutnya status kedudukan di tengah masyarakat itu bisa diperoleh dengan 3 cara. Ya toh? Yang pertama ascribed status. Apa itu? Yaitu kedudukan yang didapat secara otomatis. Apa itu yang kedudukan yang didapat secara otomatis? Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah kebangsawanan. Tuh, ini namanya secara otomatis. Bapaknya keturunan raja, kakeknya keturunan raja, bapaknya bergelar Andi, dia berturun-temurun seperti itu, namanya ascribed status. Karena dia keturunan bangsawan, dia kedudukannya di tengah masyarakat menjadi terpandang. Kemudian achieved status. Apa itu achieved status? Kedudukan di tengah masyarakat yang diperoleh dan dia menjadi terpandang karena kerja kerasnya. Karena dia bekerja dengan baik, akhirnya mendapatkan reward, apa itu, penghargaan dari perusahaannya. Dikasihlah dia mobil. Akhirnya dia punya mobil. Setelah itu dikasihlah dia gaji yang besar. Ya toh? Karena dia punya gaji yang besar, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang berprestasi, akhirnya statusnya di tengah masyarakat itu menjadi terpandang. Toh? Kemudian cara mendapatkan status kedudukan di masyarakat itu yang ketiga adalah dengan penghargaan. Nih, dengan penghargaan atau assigned status. Dia mendapatkan penghargaan. Akhirnya dia menjadi seorang yang terpandang di tengah masyarakat. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Iya, Ustaz. Ya, Yes, sekian. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.